Saat sedang berlibur di Malaysia, aku tiba-tiba dipanggil pulang ke Indonesia. Ternyata, aku bukan putri kandung papa dan mama. Keluarga kami, keluarga Tamrin, memiliki aset triliunan, tapi mama angkatku sulit hamil. Mereka mengadopsiku dan memperlakukanku seperti putri sendiri. Mama angkatku sangat takut aku menderita. Mama sudah menyelidiki orang tua kandungmu. Mereka cukup miskin, jika kamu kesulitan, kamu harus bilang pada kami, ya. Di usiaku yang sudah 20-an, aku pergi menemui mereka dengan perasaan campur aduk. Di rumah itu, di antara orang tua kandungku, duduk seorang gadis seusiaku. Mereka berkata dengan nada memperingatkan, kami sudah menganggap Sinta seperti putri kandung kami. Sebagian besar aset juga akan diberikan padanya. Semoga kamu tidak banyak pikiran. Aku bertanya jujur, lalu kenapa kalian membawaku kembali? Jika bukan untuk warisan, apa mungkin kalian iri karena hidupku di luar terlalu baik? Pak Leman, ayah kandung, mendengus dingin. Darah keluarga Leman tentu tidak bisa dibiarkan di luar. Dulu, setiap kali lama tak bertemu orang tua angkatku, mereka selalu menyiapkan hadiah reuni. Hari pertama reuni dengan orang tua kandung, mereka memberiku gertakan besar. Sebelum datang, mama angkatku menangis menceritakan kemiskinan orang tua kandungku. Seolah-olah aku akan tinggal di sarang pengemis. Sekarang kulihat, keluarga Leman sedikit lebih baik dari bayanganku. Gadis yang duduk di tengah, Sinta, matanya memerah. Kak, aku tahu kakak sudah banyak menderita di luar sana. Aku sudah mengambil identitas kakak bertahun-tahun, kakak pasti tidak senang. Tapi aku benar-benar tidak mau meninggalkan papa dan mama. Ibu kandung, tiriku, memeluknya sambil menangis. Sinta, bicara apa kamu ini? Di hati kami, kamu adalah putri kandung kami. Ayah kandungku menatapku dengan tajam. Di keluarga Leman, tidak ada drama putri asli atau palsu. Sinta adalah putri kami. Kami telah membesarkannya menjadi orang hebat. Jangan harap kamu punya pikiran buruk. Aku melihat adegan keluarga harmonis ini, tidak tahu harus berkata apa. Aku juga tidak merasa sedih. Seseorang yang berusia 20-an, tumbuh dengan uang dan cinta, siapa yang peduli apakah orang tua kandungnya mencintainya atau tidak? Ibu Leman, Ibu Tiri, melihatku berdiri dengan tangan kosong. Pakaianmu bagus, tapi satu koper pun tidak kamu bawa? Aku mengerti, mengangkat bahu. Tidak ada yang perlu dibawa. Orang tua angkatku memasukkan terlalu banyak barang, tadinya aku mau minta Pak Wang, kepala pelayan, mengantarkannya. Tapi aku berubah pikiran. Aku putuskan tidak menyuruh mereka membawanya dulu. Ibu Leman mendengar perkataanku dan langsung mengerutkan kening. Dasar keluarga miskin pelit. Membesarkanmu sebesar ini, tapi tidak memberimu satu barang berharga pun. Jangan harap kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk menempel pada keluarga Leman kami. Bagaimanapun kondisi keluargamu sebelumnya, kuharap kamu tidak membawa kebiasaan buruk itu ke rumah ini. Pak Leman mengeluarkan sebuah kartu. Di sini ada 200 juta, 20 ven. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih, karena mereka telah membesarkanmu. Kuharap kartu ini bisa membuatmu memutuskan hubungan dengan mereka. Jangan datang menuntut balas budi lagi. Sudut mataku berkedut. 200 juta, bahkan tidak cukup untuk menyuap Pak Wang. Suara langkah kaki terdengar di tangga. Ternyata masih ada orang lain. Seorang pria berjas dengan wajah kesal turun. Sinta memanggil, Kak Marvin. Marvin melirikku. Aku hanya punya Sinta sebagai adik perempuanku. Aku tertegun. Ibu dan Pak Leman tidak berkata apa-apa. Marvin, kamu mau kemana? Belakangan ini aku cukup akrab dengan putra sulung grup Samudera, Rian. Rian mengajakku makan malam. Pak Leman langsung berdiri. Grup Samudera, benar-benar putraku, bisa berteman dengan Tuan Muda Rian. Marvin tersenyum miring. Setengah bulan lagi, Tuan Muda dari keluarga Pranata akan kembali ke Indonesia. Keluarga Pranata akan mengadakan pesta. Rian sudah berjanji akan memberiku satu kartu undangan. Pak Leman semakin bersemangat. Itu, keluarga Pranata yang itu? Marvin mengangguk bangga. Keluarga Pranata, konglomerat di atas segala konglomerat.
Keluarga Pranata tidak memiliki banyak keturunan, hanya sepasang kakak beradik. Yang dimaksud Marvin adalah tuan muda Kenzi Pranata. Karena leluhur mereka konon memiliki darah kerajaan, Kenzi dijuluki sebagai putra mahkota oleh orang-orang. Ayah dan anak itu masih asyik membahas betapa misterius dan mulianya keluarga Pranata aku menahan tawa sampai wajahku memerah, takut jika aku tertawa terbahak-bahak. Namaku Anya Tamrin, dan keluarga Tamrin, keluarga angkatku adalah sahabat turun-temurun. Keluarga Pranata Nona Sulung, keluarga Pranata, Valeri, bahkan tumbuh besar bersamaku. Tapi rumor semacam ini belum pernah kudengar. Ini terlalu menarik. Ponselku bergetar 2 kali. Pesan dari si putra mahkota. Kak Anya, dengar-dengar kakak sudah pulang? Di luar negeri membosankan, aku juga mau pulang. Disertai emoji menangis. Aku, putra mahkota, Anda baik-baik saja, Kenzi. Saat ini, Sinta yang mendengar perkataan Marvin sudah benar-benar terpesona oleh aura sang putra mahkota. Matanya berbinar. Wow, ternyata ada sosok dewa seperti putra mahkota di dunia ini. Ibu Leman mengangguk. Generasi muda yang hebat. Entah keluarga siapa yang beruntung nanti. Lalu dia seolah menyinggung. Keluarga konglomerat top seperti Pranata. Mungkin ada orang yang seumur hidupnya belum pernah mendengarnya. Serius? Mereka benar-benar bilang begitu? Valerie, Fodie, hampir menyemburkan kopinya karena tertawa. Aku mengangguk geli. Marvin bilang dia akan membawa Sinta bersamanya. Sinta sekarang otaknya penuh dengan putra mahkota Kenzimu itu. Valerie dan Kenzi tidak terpaut usia jauh, mereka tumbuh besar dengan bertengkar. Vol, nanti di pesta penyambutan, si ekor kecil Kenzi itu pasti akan menempel padamu. Adik tirimu itu melihatnya, apa dia tidak akan mati kesal? Aku menyesap kopi, seluruh keluarga mereka meremehkanku. Kalau aku bilang dulu putra mahkota itu pemilih makanan dan pernah kupukul pantatnya, apa mereka akan percaya? Valerie tertawa terpingkal-pingkal. Keluarga barumu itu ajaib sekali. Sebenarnya mereka melihat sisi miskinmu di mana. Aku menghela napas. Mungkin tubuhku memancarkan aura kemiskinan. Valerie membelalakan matanya. Nona sulung keluarga Tamrin sepertimu kalau miskin, di dunia ini tidak ada orang kaya lagi. Aku tersenyum licik. Bukankah masih ada tuan putri dan putra mahkota dari keluarga Pranata? Valerie menggerutu. Anya, awas kamu ya. Pak Wang meneleponku, kata Valerie. Dia bertanya, koper-kopermu tidak perlu dikirim dulu, tapi bagaimana dengan Mochi? Mochi, Fuk-Fuk, akhir-akhir ini tidak melihatmu. Suasana hatinya sedang tidak baik. Mochi adalah kucing yang kuadopsi. Dulu, saat aku sedang bermain di rumah keluarga Pranata, seekor kucing putih kecil kotor menyelinap masuk. Benar, si putra mahkota Kenzi itu takut kucing. Pelayan langsung ingin mengusir kucing kecil itu. Aku melihat kucing putih kecil itu sangat kotor, kakinya bahkan pincang sebelah, sangat menyedihkan. Aku pun membawanya ke dokter hewan, mengobati kakinya, memberinya vaksin, dan menamainya Mochi. Aku merawatnya sampai sekarang. Beri aku alamatnya, kirim ke sini saja. Aku sekarang sedang bersama Val. Tidak lama kemudian, Valerie melihat ke dalam tas kucing itu dan mendesah. Mochi, kamu benar-benar semakin jelek. Aku memukulnya pelan. Bicara apa kamu? Tidak jelek sama sekali. Mochi kami yang paling menggemaskan. Valerie segera meminta maaf Mochi. Kamu super imut. Secara objektif, Mochi memang tidak terlalu cantik. Tapi itu hanya kesan pertamaku. Sekarang aku hanya merasa Mochiku jelek dengan cara yang lucu. Jelek dengan cara yang spesial. Terutama setiap kali Kenzi, yang takut tapi penasaran, ingin menyentuhnya, Mochi akan menatap Kenzi dengan patuh. Menunggu sampai Kenzi mengumpulkan keberanian untuk menyentuhnya. Mochi akan segera lari, tidak membiarkan sehelai bulunya pun disentuh. Bagaimana bisa ada kucing kecil semenggemaskan ini di dunia? Kucing jelek dari mana ini? Sinta berteriak. Saat aku baru kembali ke rumah keluarga Leman. Nahovo, Loi Chong Ban Gok, Toi Suot Heng Leman. Tidak ada orang, jadi aku membiarkan Mochi di ruang tamu. Tidak disangka Sinta berteriak begitu masuk.
membuat Mochi kaget. Aku menggendong Mochi sedikit kesal. Kucingku, kamulah yang paling jelek. Wajah Sinta menunjukkan ekspresi menghina. Maaf ya, Kak. Teman-temanku memelihara kucing Abyssinian, Devon Rex. Aku jarang melihat jenis kucing ini. Aku menahan diri untuk tidak memutar bola mataku. Benar-benar udik dan kurang wawasan. Tidak lama kemudian, semua orang di rumah kembali. Marvin memegang sebuah kartu undangan, matanya penuh kegembiraan. Undangan keluarga Pranata. Satu undangan bisa membawa 2 orang. Sinta memeluk lengannya, kakak. Marvin langsung mengelus kepalanya. Beberapa hari lagi beli baju yang cantik ya. Sinta bersorak gembira. Dia lalu menatapku. Kak, ajak Kak Anya juga ya. Aku terdiam. Marvin berdeham, tidak berkomentar. Kudengar kali ini bahkan nona sulung keluarga Tamrin yang misterius itu akan hadir. Keluarga Tamrin adalah klan yang setara dengan keluarga Pranata. Beritanya akurat. Mata Marvin menunjukkan ambisi. Sudah lama aku dengar nona Tamrin itu lembut, anggun, dan sangat cantik. Wanita anggun idaman pria. Papa, mama, jika aku bisa menikahi nona Tamrin, aku tersentak. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Aku kan adikmu. Pak Leman sangat bersemangat. Marvin, kamu tampan dan hebat, nona Tamrin pasti akan menyukaimu. Sinta tiba-tiba menyela. Papa, mama, apakah putra mahkota akan menyukaiku? Anya, suara hati. Jangan sebut putra mahkota lagi. Aku menganggap Kenzi seperti adik sendiri. Dan kalian bilang, aku adik kandung Marvin, berarti Sinta dan Kenzi itu, sudahlah. Pak Leman dan Ibu Leman sudah tenggelam dalam fantasi mereka. Wajah mereka memerah karena gembira. Sinta kita cantik dan imut, putra mahkota pasti akan suka. Harus memanfaatkannya dengan baik, mengerti? Aku merasa akan pingsan. Keluarga ini benar-benar sudah gila. Percakapan rahasia antara Sinta dan ibunya. Sinta, kenapa kamu menyuruh Marvin membawa Anya juga? Bu, perbandingan itu menyakitkan. Nanti saat Anya berdiri di sampingku sebagai pembanding, bukankah putra mahkota akan semakin menyadari kehebatanku? Kamu benar, Sinta. Kamu harus merebut hati putra mahkota. Nanti biarkan Marvin menikahi gadis Tamrin itu. Keluarga Leman kita akan menjadi konglomerat papan atas juga, kan? Tenang saja, Bu. Oh ya, Ibu lihat kucing jelek milik Anya itu? Aku sudah mencari tahu informasi tentang putra mahkota. Kudengar, putra mahkota tidak suka kucing. Kyong Sinta terdengar jahat. Aku sudah lama tidak suka kucing itu. Setiap kali melihatku, dia mengeong, hampir mencakarku. Hewan sialan cepat atau lambat akan kubunuh. Nanti kita cari cara agar Anya membawa kucing itu, biar putra mahkota langsung membencinya. Kucing jeleknya itu pasti mati. Ya, setiap hari dianggap seperti harta karun. Diberikan gratis pun aku tidak mau. Ibu Leman sangat setuju. Benar-benar kampungan tidak berpendidikan. Kucing itu jangankan kucing ras murni, kucing kampung biasa saja. Dilihat orang saja ibu merasa malu. Awalnya kita mencarinya untuk pernikahan aliansi, tapi penampilannya yang seperti itu benar-benar memalukan keluarga Leman. Kembali ke Anya. Aku bersumpah aku tidak seng. Mencakarnya. Di rumah Leman, Mochi lebih sering kukunci. Bagaimana mungkin dia bisa mencakar Sinta? Informasi yang kuminta untuk diselidiki beberapa hari lalu baru saja tiba. Banyak pertanyaan di hatiku terjawab. Ternyata Ibu Leman bukan ibu kandungku, tapi selingkuhan yang naik status. Ibuku meninggal saat melahirkanku karena kesulitan. Sinta juga bukan anak angkat, tapi putri kandung Ibu Leman. Anak haram yang hanya 3 bulan lebih muda dariku. Orang yang paling bodoh di keluarga ini adalah kakak laki-laki kandungku yang naif, Marvin. Aku tertawa dingin. Aku benar-benar malas berurusan dengan keluarga ini. Aku hanya tidak mengerti kenapa mereka terus mengganggu Mochi saat sedang berjalan-jalan. Kenapa aku melihat seseorang yang seharusnya tidak ada di sini? Kenzi menyeringai lebar. Kejutan kan? Aku mengangguk. Bukannya kamu baru pulang 3 atau 4 hari lagi? Kenzi. Kak, kamu mengalami masalah sebesar ini. Apa aku bisa tetap tenang di luar negeri?
Aku, mulai sekarang statusku dan putra mahkota berbeda jauh. Kenzi, jangan mengejekku lagi. Aku datang untuk memberimu undangan berbeda dari yang lain. Dan hanya yang ini yang kuberikan secara pribadi. Memang berbeda dari milik Marvin. Yang ini hampir membuat mataku silau. Kenzi menunjukkan ekspresi anak kecil yang sedang pamer. Aku teringat ucapan Marvin bahwa putra mahkota itu dingin dan kejam. Tentu saja aku tidak menggunakan undangan dari Kenzi, aku tetap menumpang undangan Marvin. Dan ya, mochi juga kubawa atas desakan kuat Sinta. Begitu masuk, sesekali orang-orang melirikku. Aku tahu mereka pasti berpikir, kenapa gadis ini membawa kucing? Sebelum datang, Sinta bersikeras. Meninggalkan mochi di rumah, dia tidak tenang. Aku juga takut Sinta akan melakukan hal buruk jika mochi ditinggal. Jadi kubawa saja ke tempat Kenzi. Untungnya posisi keluarga Lehman cukup di pinggir. Jadi aku belum melihat kenalan. Marvin sibuk berkeliling membangun relasi. Mata Sinta juga berputar-putar. Nona, kenapa Anda membawa kucing ke sini? Saat itu seorang pelayan asing tiba-tiba angkat bicara. Mata semua orang tertuju padaku. Sinta, kakakku dengar Tuan Muda Kenzi suka kucing kecil, jadi dia membawa peliharaannya agar punya topik obrolan. Sialan, dia bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Sekelilingku mulai berbisik, mungkin mengatakan aku terlalu ambisius dan memalukan. Pelayan wanita itu tersenyum dingin. Kalau begitu Anda salah duga, Tuan Muda kami paling benci kucing. Tidak jauh dari situ terdengar keributan. Kenzi telah tiba mendengar keributan itu. Pelayan wanita tadi memanfaatkan kelengahanku dan merebut mochi. Kenzi berjalan ke arah sini. Ada apa ini? Pelayan itu angkat bicara. Tuan Muda, ada seorang nona yang entah dengar dari mana kalau Anda suka kucing, dia membawa kucing ke sini dengan niat buruk. Sinta langsung menyela, Kak Kenzi, tolong jangan salahkan kakakku. Dia hanya terlalu ingin berkenalan dengan Anda. Kenzi mengerutkan kening. Siapa kakakmu? Matanya melihat kucing yang meronta di tangan pelayan itu, lalu dia tertawa. Mochi! Semua orang terkejut. Aku mengambil kesempatan itu untuk mengambil kembali mochi Kenzi berlari kecil. Kak, kenapa kakak membawa mochi ke sini? Aku tahu, pasti karena aku terlalu lama di luar negeri. Mochi kangen padaku kan? Aku berbisik di telinganya, jangan terlalu percaya diri. Telinga Kenzi langsung memerah Sinta benar-benar tercengang. Dia mendorongku. Kak, jangan gunakan cara-cara rendahan ini pada putra mahkota. Aku hampir terjatuh. Kenzi menarik lenganku. Tarikannya agak kuat, aku langsung jatuh ke pelukannya. Mata Kenzi menatap Sinta dengan dingin. Kamu sakit ya? Sinta menghentakkan kakinya. Putra mahkota, Anda tidak tahu saja. Kakakku ini baru saja kembali ke keluarga. Dia dendam padaku, dan dia tahu aku mengagumimu. Makanya dia buru-buru mendekatimu. Kenzi hampir tertawa. Kamu lihat pakai mata yang mana kalau Anya mau mendekatiku? Bukankah jelas aku yang sedang aktif mendekatinya? Wajahku sedikit panas. Aku keluar dari pelukannya, berdiri agak jauh. Kenzi dari kecil memanggilku. Kak, kenapa tiba-tiba dia memanggil namaku? Anak muda tidak memanggil kakak. Pikirannya agak liar ya. Valerie tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Anya, si kakak laki-lakimu itu, begitu masuk langsung bertanya di mana nona sulung keluarga Tamrin. Melelahkan sekali. Kenzi sudah mengambil mochi dari tanganku. Makin gemuk ya. Sebelum menggendongnya, dia berbisik. Bos Mochi, mohon ampun jangan cakar saya ya. Mochi yang biasanya tidak membiarkan Kenzi menyentuhnya, hari ini patuh meringkuk di pelukannya. Karena ada Kenzi, semua orang berkumpul. Marvin yang datang terlambat kebingungan. Kenapa Tuan Muda Kenzi menggendong kucingnya Anya? Rian Litioban. Temannya terkejut. Kamu kenal Kak Anya? Marvin semakin bingung. Kak Anya? Rian menepuknya. Nona sulung keluarga Tamrin, siapa yang tidak memanggilnya kakak? Setelah dikerumuni, banyak teman lamaku yang mengenaliku pesta penyambutan Kenzi sangat ramai. Kenzi malas dikelilingi orang asing. Jadi dia menarik kami, teman-teman dekatnya, untuk bermain terpisah. Sinta ingin ikut, tapi dihalangi oleh pengawal Kenzi.
Para pengawal itu tidak kenal ampun. Sinta mencengkeram lengan mereka, tapi mereka langsing menghempaskan Sinta hingga jatuh. Sinta merasa telah kehilangan muka seumur hidupnya di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah bermain, aku baru sampai di rumah keluarga Lehmann hampir jam 4 pagi. Sinta orangnya terlalu licik. Aku takut dia akan nekat, jadi aku menitipkan mochi sementara ke Valerie. Tidak disangka jam 4 pagi lampu rumah masih menyala. 4 orang duduk rapi di sofa. Ekspresi mereka berbeda-beda. Pak Lehmann angkat bicara lebih dulu. Seorang gadis pulang selarut ini apa pantas? Sinta menangis. Kak, kenapa kakak tidak bilang kalau kakak kenal putra mahkota? Apa kakak sengaja ingin melihat kami dipermalukan? Apa kakak menganggap kami keluarga? Ibu Lehmann mengerutkan kening. Saat Sinta ingin ikut putra mahkota, kenapa kamu tidak mengizinkannya? Bagaimana kamu bisa memperlakukan adikmu seperti itu? Marvin menelan ludah. Kamu adalah nona sulung keluarga Tamrin? Terhadap rentetan pertanyaan ini, aku tidak menjawab satupun. Aku hanya tersenyum. Nanti sore Pak Wang akan datang mengambil barang-barangku. Aku tidak akan tinggal di sini lagi untuk sementara. Sebenarnya barangku tidak banyak, tapi ada beberapa mainan mochi yang harus kuambil. Apa yang mereka katakan selanjutnya, tidak kudengarkan sama sekali. Mengantuk sekali. Sore harinya, saat bersiap pergi, aku dicegat lagi oleh keluarga ini. Aku kehilangan kesabaran. Sebenarnya kalian mau apa? Pak Lehmann berdeham. Anya, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau yang mengadopsimu adalah keluarga Tamrin? Keluarga Tamrin sudah membesarkanmu. Kami sebagai orang tua tentu harus datang berterima kasih. Benar saja, ruang tamu sudah penuh dengan hadiah. Pak Wang berdiri di sampingku dan berdeham pelan. Nona kami sudah pulang lebih dari setengah bulan. Jika benar-benar ingin berterima kasih, seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Suaranya tidak keras, tapi cukup terdengar. Wajah mereka memerah. Tawa terdengar dari belakang. Kenzi masuk sambil memutar kunci mobil. Paman Tamrin dan Bibi Tamrin sedang liburan ke luar negeri. Penerbangan pagi tadi. Kalau kalian lebih cepat sedikit, mungkin bisa bertemu. Dia menatapku. Paman dan Bibi tidak di rumah. Nona sulung Tamrin, mari saya antar Anda pulang. Pak Wang langsung pamit mundur. Pak Lehmann, yang sudah berusia 50-an, diejek oleh junior seperti itu, sangat marah. Anak muda kurang ajar dari mana ini? Sinta menjerit, putra mahkota! Wajah Pak Lehmann langsung pucat pasi. Marvin mencoba bersikap sopan. Tidak perlu merepotkan Tuan Muda Kenzi, Anya adalah adikku. Aku juga bertanggung jawab mengantarnya pulang. Aku sangat ingin memutar ulang rekamannya. Aku hanya punya Sinta sebagai adik perempuanku. Kenzi tersenyum jahil. Plat nomormu sepertinya tidak bisa masuk ke komplek perumahan keluarga Tamrin. Sebelum masuk mobil, Kenzi menyuruhku menunggu sebentar. Aku bingung. Bukan bunga atau kue kan? Kenzi sedikit malu. Bukankah kakak bilang aku norak? Jadi kali ini aku tidak menyiapkannya. Aku mengangguk puas. Detik berikutnya, Kenzi mengeluarkan kandang dari mobil. Di dalamnya ada seekor hamster. Aku, hah? Kenzi menjelaskan. Kak, kakak punya mochi, kupikir aku juga harus punya peliharaan. Biar kita punya topik obrolan. Dia kecil, tidak perlu diajak jalan-jalan, gampang diurus. Sudut mataku berkedut. Kenalkan, ini anakku Bakso. Aku tersenyum miring. Asal kamu lengah sedikit, dia akan jadi bakso sungguhan untuk mochi. Cerita orang tuaku pergi liburan tentu saja hanya karangan Kenzi. Faktanya, mereka baru saja pulang. Aku dipanggil ke keluarga Lehmann, Mama sangat sedih, jadi Papa membawanya liburan untuk menghiburnya. Setengah bulan mereka mengirimiku lebih dari 500 foto. Saat ini, Papa dan Mama sedang menungguku pulang. Melihatku pulang bersama Kenzi, mereka langsung menyambut. Aduh, Kenzi lama tidak bertemu. Saat ini, Papa dan Mama sedang menungguku pulang. Melihatku pulang bersama Kenzi, mereka langsung menyambut. Aduh, Kenzi, lama tidak bertemu. Kenzi langsung berubah menjadi anak baik.
Om, Tante, Kenzi kangen sekali. Mamaku menatap penuh arti. Kamu itu kangen sama Anya kami kan? Kenzi menggaruk kepalanya malu-malu. Mamaku tersenyum penuh makna padaku. Papaku tidak sehangat itu pada Kenzi. Kenapa rasanya sejak Kenzi pulang, reaksi semua orang jadi aneh. Terakhir kali di rumah keluarga Pranata, Tante Pranata, Mek Fok, memberiku sebuah gelang. Gelang itu terlihat sangat mahal. Ada apa sebenarnya? Apa? Kenzi bilang dia mau menikahiku? Malam itu setelah Kenzi pulang, aku menjerit kaget. Papaku langsung menatap Mama. Lihat kan, Anya sama sekali tidak mau. Mamaku tidak senang. Kenzi kurang apa? Anak itu tumbuh di depan mata kita. Tante sangat yakin padanya. Papaku. Putriku di rumah, aku bisa membiayainya seumur hidup kan? Mamaku. Bagaimana kalau kita sudah tidak ada? Papaku. Orangnya tidak ada, tapi uangnya masih ada. Aku punya uang sebanyak ini untuk dihabiskan. Stop. Kalian berdua bisa berhenti. Cepat bilang, amit-amit, panjang umur. Di bawah paksaanku, mereka masing-masing harus bilang, aku akan hidup sampai 120 tahun, 3 kali. Ternyata, dulu saat keluarga Pranata ingin mengirim Kenzi ke luar negeri, dia tidak mau, sampai Mama Pranata memberikan syarat. Asal kamu mau pergi, Mama akan bantu kamu mengejar Anya. Kenzi kaget. Kok Mama tahu? Mama Pranata, kamu anak Mama. Mama tahu kamu sangat mencintainya. Sejak kecil kamu hanya membiarkan Anya menyentuh pianomu. Mama sudah tahu. Mama Pranata menepati janjinya. Begitu Kenzi pergi, dia berbicara dengan mamaku. Tapi mamaku menentang LDR dan ingin menunggu Kenzi pulang dulu, sekaligus mencari tahu perasaanku. Aduh, anak ini Anya, kata Mama Pranata. Dulu banyak tuan muda lain yang bermain dengannya. Kenapa Anya hanya mengejar-ngejar Kenzi kita? Pasti dia suka Kenzi. Keduanya belum pernah pacaran, pasti mereka saling menjaga diri. Rencananya begitu Kenzi pulang, perjodohan ini akan dibahas. Tapi aku malah pergi liburan ke Malaysia, lalu terseret masalah keluarga Lemon. Aku lupa. Aku memberikan kartu 200 juta itu kepada Papa dan mengulangi kata-kata Pak Lemon. Papa memegang kartu itu. Papa beri mereka 20 miliar. 2.000 van. Apa mereka mau mengembalikanmu pada kami? Aku menepuk bahu Papa. Papa, aku sudah dewasa. Apa mereka bisa menahanku? Di hatiku hanya ada Papa dan Mama. Papa juga sudah menyelidiki. Setelah ibuku meninggal, Pak Leman menikahi Ibu Leman. Saat itu Marvin masih kecil. Ibu Leman memperlakukannya dengan baik. Hanya aku yang bernasib buruk. Bayi perempuan yang baru lahir, tidak ada yang peduli. Mereka mungkin tidak tahu kapan aku hilang. Kali ini mereka menemukanku secara kebetulan. Berpikir menambah satu anak perempuan bisa menambah koneksi untuk keluarga Leman. Jika bukan karena bertemu Papa dan Mama, aku mungkin sudah mati. Aku menarik napas dalam. Mama memelukku. Anya, kamu adalah anak Papa dan Mama, orang yang paling kami cintai. Mereka memberiku hidup. Keluarga kita tidak ditentukan oleh kelahiran, tapi oleh pilihan kita sendiri. Bagaimanapun juga, aku ayah kandungmu. Aku yang memberimu kehidupan. Itu fakta yang tidak bisa kamu ubah, Anya. Saat aku dipanggil lagi ke keluarga Leman, Pak Leman mengebrak meja. Ibu Leman mencoba menenangkan. Anya, jangan marah pada ayahmu. Kamu tetap bagian dari keluarga Leman. Jika keluarga Leman sukses, itu juga baik untukmu. Menambah koneksi. Marvin, kalau bukan karena kami, kamu tidak akan punya kesempatan menempel pada keluarga Tamrin. Lagi pula, kamu hanya anak angkat. Kami satu-satunya kerabatmu. Sinta, awalnya kami memanggilmu untuk menikahkanmu dengan tuan muda kedua Wang. Sekarang kamu Nona Tamrin, kamu pasti meremehkannya. Tapi kami sudah terlanjur bicara. Gara-gara kamu, kami kehilangan koneksi Wang. Kami tidak menyalahkanmu, tapi kamu harus memberi kami kompensasi, kan? Aku pusing mendengarnya. Berputar-putar, sebenarnya kalian mau apa? Kudengar kamu dan putra mahkota sangat dekat. Asalkan Sinta bisa bersama putra mahkota, status keluarga Leman akan naik. Aku mengangguk. Lalu, bagaimana caranya? Sinta mengangkat dagunya. Asal kakak memberiku kesempatan, aku yakin bisa merebut hatinya. Oh, aku tidak setuju. Sinta melotot. Kenapa kakak tidak setuju? Aku meregangkan badan dan mengambil tasku. Karena Kenzi adalah tunanganku.
Kakak benar-benar bilang aku tunangan kakak? Kenzi seperti anjing besar yang mengibas-ngibaskan ekornya. Aku mengelus kepalanya. Sinta menggangguku terus, jadi aku menyebar umur kecil. Kenzi tersenyum malu. Dari rumor jadi kenyataan juga tidak apa-apa. Aku tiba-tiba terdiam, menatap Kenzi. Akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Dan yang paling sering kufikirkan adalah, aku sepertinya menyukai Kenzi. Meskipun dia memanggilku Kak, tapi usiaku tidak berbeda jauh. Karena aku dekat dengan Valerie, Kenzi ikut memanggilku Kak. Tapi saat Kenzi tumbuh dewasa, dia jarang memanggil Valerie Kak, tapi tetap memanggilku Kak. Apa aku benar-benar hanya menganggapnya adik? Tidak. Aku juga menyukai Kenzi. Melihatku lama terdiam, senyum Kenzi memudar. Aku bercanda. Kak, bercanda ya? Aku pura-pura kecewa. Padahal aku baru saja berpikir bagaimana cara memberitahu papa dan mama. Bercanda apa? Aku tidak bercanda, serius. Lebih serius dari emas murni. Kenzi sangat gembira sampai bicaranya terbata-bata. Dia buru-buru mengeluarkan cincin dari sakunya, berlutut. Kak, terima kasih sudah memilihku. Dia mengecup tanganku yang sudah memakai cincin. Aku mengangkat dagunya. Kamu sudah merencanakan melamarku hari ini? Wajah Kenzi memerah. Setiap kali bertemu kakak, cincin ini selalu di sakuku. Dia pengecut. Dia mendambakanku, tapi dia lebih takut kehilangan status sebagai adik di sisiku. Semua orang bisa melihat putra mahkota sedang sangat bahagia. Dia memakai cincin. Keluarga Lehmann belakangan ini hidupnya tidak baik. Kenzi awalnya pulang terburu-buru karena mengkhawatirkanku. Setelah bertemu denganku dan melihat aku baik-baik saja, dia tidak terlalu memikirkannya lagi. Baru-baru ini dia mulai menyelidiki masalah itu. Setelah tahu, dia sangat marah. Apalagi Sinta entah bagaimana tahu jadwalnya dan sering mencegatnya. Mengganggunya itu satu hal, tapi dia juga menjelek-jelekan aku. Suatu kali, Sinta tiba-tiba melompat ke depan mobil Kenzi. Dia akhirnya kehilangan kesabaran. Kalau kamu menghalangi jalanku Hagi, jangan salahkan aku jika aku menabrakmu. Ekspresinya sangat menakutkan. Sinta gemetar ketakutan, lalu berbisik. Membunuh itu melanggar hukum. Kenzi mengangguk. Istriku baru saja menerima lamaranku. Aku masih sangat menghargai hidupku. Kalian semua pikir aku tidak punya amarah ya? Anya membiarkan kalian karena dia baik hati. Aku, Kenzi, bukan orang baik. Tiba-tiba angin dingin berhembus. Cuaca semakin dingin. Sudah waktunya keluarga Lehmann bangkrut. Saat aku bertemu Marvin lagi, aku sudah bertunangan dengan Kenzi. Tuan muda yang dulu sombong itu kini berpakaian lusuh. Dia menatapku penuh kebencian. Anya, aku ini kakak kandungmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku pura-pura bingung. Aku tidak melakukan apa-apa. Hari pertama aku di rumahmu, kamu bilang, kamu hanya punya Sinta sebagai adik perempuan. Marvin tertawa keras. Jadi kamu melakukan semua ini hanya agar aku mengakui kamu adikku? Baik, sekarang tujuanmu tercapai. Aku akui, kamu adikku. Aku semakin bingung. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak melakukan apa-apa. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Marvin tiba-tiba mengamuk. Papa meninggal karena marah. Sinta dan ibunya kabur membawa semua barang berharga. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak, aku masih punya kamu. Kamu adikku. Di belakangmu ada keluarga Pranata dan Tamrin. Kamu pasti bisa membantuku memulai lagi. Aku mundur beberapa langkah mengerutkan kening. Marvin, urusanmu bukan urusanku. Aku ini kakakmu. Apa kamu pernah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang kakak? Selama di rumahmu, kamu hanya bilang padaku, jangan bermimpi memanfaatkan hubungan denganmu. Mata Marvin menjadi kosong. Dia merosot ke tanah, menangis penuh penyesalan terus bergumam, maaf adikku, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menyesal. Aku memejamkan mata. Aku tahu penyesalannya tulus. Tapi dia tidak menyesali luka yang dia sebabkan padaku. Dia hanya menyesal pernah ada tangga menuju langit di depannya, tapi dia tidak menghargainya. Dia menyesal kenapa tidak memanfaatkan kekayaan yang ada di depan matanya. Akhirnya aku meletakkan sebuah kartu di tanah.
Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi. Dari Marvin, aku baru tahu apa yang terjadi pada keluarga Lehman. Tidak perlu ditebak. Ini pasti ulah Kenzi. Kenzi memasang wajah memelas. Kak, aku hanya merasa mereka terlalu jahat. Kakak tidak tahu betapa kasarnya omongan Sinta. Aku membelai kepala Kenzi. Bagaimanapun mereka memang punya hubungan darah denganku. Kenzi menggenggam tanganku. Aku juga keluargamu. Nanti kita juga akan punya keluarga kita sendiri. Wajahku memerah. Jangan mengalihkan pembicaraan. Sinta bagaimanapun masih gadis kecil. Keluarga Lehman meskipun jahat padaku, mereka tidak melakukan sesuatu yang fatal. Kenzi memelukku. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Baiklah, aku mengerti sayang. Aku memukulnya pelan. Orang yang kuperintahkan untuk mencari Sinta dan ibunya melaporkan bahwa saat mereka kabur membawa uang, mereka mengalami kecelakaan mobil. Mereka meninggal di tempat. Sedangkan Marvin, aku sudah memberinya kartu. Uang di dalamnya cukup untuk hidup normal atau sebagai modal jika dia mau memulai lagi. Tapi Marvin, entah dibujuk siapa, malah kecanduan judi. Uangnya habis, dia berhutang banyak, akhirnya kakinya dipatahkan dan 2 jarinya dipotong oleh penagih hutang. Aku merasa sedih mendengarnya. Kenzi menggenggam tanganku. Sudahlah kak, jangan pikirkan mereka lagi. Lebih baik pikirkan gaun pengantin yang akan kakak pilih bersama mama nanti. Istriku pasti cantik pakai baju apa saja. Aku tidak sabar melihat kakak pakai gaun pengantin. Aku tersenyum bangga. Tentu saja. Kapan aku tidak cantik? Kenzi mengangguk setuju. Rasanya ingin ku beli semua baju di dunia ini untukmu. Dari luar terdengar suara mamaku. Anya, Kenzi, kalian sudah selesai? Calon besan sudah menunggu untuk memilih gaun pengantin. Ya, sampai di sini hampir tidak ada yang berubah. Hidupku masih penuh dengan cinta dan kemewahan. Kisah keluarga Lehman hanyalah sebuah selingan kecil. Itu memang memberitahuku aku bukan anak kandung, tapi itu juga memberitahuku bahwa cinta orang tuaku tidak terletak pada darah. Mama pernah bilang, kamu adalah keluarga yang papa dan mama pilih sendiri. Itu tidak akan pernah berubah. Kamu mencintai Anya karena Anya cantik, baik hati, ceria, matahari kecil kami, dan karena semua kenangan yang telah kita lalui bersama. Hubungan antar manusia tidak hanya ditulis dengan darah, tapi beragam dan penuh warna. Kenzi tersenyum lebar, dan Anya adalah istri yang aku pilih sendiri.